Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jimmy sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Pada hari ini, saya Dindara Bandani sebagai moderator Home Group 5 beserta anggota saya yang akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan pada forum diskusi pekan 6. Boleh di next slide? Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok Home Group 5, yaitu ada Atadia Ramadan, Hani Zulfa Nabila, Naila Kalia Koyum, Liza Hanafi, Yedidai Salomita, Yehu Friends Aini, Mersala Wijaya, Asadal Rahman, Ilham Maulana, Ismira Rizka, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Dinda Ramadhani. Selanjutnya akan disampaikan pendahuluan oleh Atadia. Kepada Atadia saya persilakan. Terima kasih kepada Linda atas pembukaannya. Eh, Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu apa itu korupsi. Boleh next slide. Oke, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corrupt. Korupsio merupakan tindakan merusak ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut World Bank pada tahun 2000, korupsi juga diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Boleh next slide. Baik, berikutnya saya menjelaskan tentang permasalahan yang akan diangkat pada diskusi kali ini. Oke, korupsi merupakan tindakan kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Kejahatan tersebut umumnya dilakukan oleh aparat pemerintah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan penting dalam pemerintahan. Permasalahan korupsi ini sangat memprihatinkan karena bukan hanya merugikan beberapa orang, namun dapat merugikan banyak pihak ataupun seluruh warga negara yang ada. Pada diskusi sebelumnya, permasalahan yang disajikan adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Hakim Agung bernama Sudrajat Dimyati. Kasus dugaan korupsi tersebut diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sudrajat ditahan setelah menjalani pemeriksaan karena diduga melakukan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, Sudrajat juga ditangkap melalui operasi tangkap tangan atau OTT dan diketahui menerima dana sebesar 205.000 Singapura dolar dan uang rupiah senilai 50 juta. Dari kasus tersebut, KPK menetapkan 10 tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Atadia telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Ilham Maulana. Kepada Ilham saya persilakan. Terima kasih kepada moderator Dinda selaku moderator atas kesempatannya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa saya akan menjelaskan mengenai sikap HG5 terhadap permasalahan tersebut. Boleh di next slide. Yang pertama, bahwa sebagai mahasiswa, tentunya kita harus menanamkan sikap anti korupsi sedari dini demi terwujudnya tingkat pengurangan tindak pidana korupsi. Kedua, sebagai mahasiswa juga kita wajib memahami konsep dan teori fraud atau kemungkinan kecurangan, serta melakukan implementasinya dalam bentuk melakukan pencegahan tindakan fraud itu sendiri. Dan yang ketiga, sebagai mahasiswa akuntansi, tentunya kita harus mengikuti pelatihan atau kelas akuntansi forensik dalam bentuk aksi yang konkret untuk mengimplementasikan gerakan anti korupsi dan menolak terjadinya kecurangan. Bisa di next lagi.
Selanjutnya hipotesis berikut adalah beberapa asumsi yang telah kami rangkum dari HG5 atas permasalahan tersebut. Next lagi. Bahwa kami selaku HG5 telah memiliki asumsi mengenai terjadinya tindak pidana korupsi di tubuh penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, dikarenakan lemahnya pengawasan sehingga terbukanya kesempatan yang lebar untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum bagi tersangka terpidana tipikor atau tindak pidana korupsi sehingga tidak membuatnya jera seseorang untuk memiliki rasa takut melakukan tindak korupsi itu sendiri. Kemudian ada 4 faktor juga yang telah kami susun dalam slide ini. Yang pertama, bahwa korupsi bisa terjadi karena adanya anggapan bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang biasa. Kemudian yang kedua, tindak pidana korupsi itu mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, terkadang adanya faktor tekanan lingkungan yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi oleh penyelenggara negara. Dan yang keempat atau yang faktor terakhir, bahwa seringkali di persidangan itu adanya faktor pembenaran atau rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku atas tindakan korupsi yang telah dilakukannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ilham atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada Asadel yang akan memaparkan materi mengenai usulan alternatif solusi. Kepada Asadel saya persilakan. Selanjutnya adalah alternatif solusi dari kelompok kami. Yang pertama adalah untuk faktor internal. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang kedua, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Yang ketiga, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Lalu penanaman moral yang kuat terhadap individu dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, penerapan gaya hidup yang sewajarnya sesuai dengan kondisi ekonomi. Lalu untuk faktor ekonomi, pemegang kekuasaan dan fungsi publik wajib melaporkan harta pribadi dengan rutin selama 3-6 bulan sekali. Hal ini dilakukan sampai akhir masa jabatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memantau kewajaran harta kekayaan tersebut. Lalu pengadilan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku. KPK harus lebih jeli dalam mengawasi oknum-oknum yang memiliki kesempatan untuk korupsi dengan kepentingan pribadi, agar tidak kerugian negara. Selain itu, pengadilan juga seharusnya memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera. Selanjutnya, ada faktor organisasi. Yang pertama, mencegah korupsi dalam diri sendiri. Korupsi berasal dari lemahnya sikap dari dalam diri. Untuk itu, sebelum korupsi yang merajalela di masyarakat, ada baiknya kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Dengan memperbaiki diri sendiri akan mengurangi godaan korupsi dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan kedisiplinan dan perbaikan dalam diri sendiri. Yang kedua, memilih lingkungan yang baik. Untuk mencegah diri sendiri melakukan korupsi, dibutuhkan lingkungan organisasi yang baik pula. Agar korupsi tidak terjadi, kita harus sebisa mungkin berada dalam lingkungan yang jauh dari korupsi dan lingkungan negatif lainnya. Lalu yang terakhir, memilih pimpinan yang baik. Pemimpin yang baik membawa perubahan yang baik pula. Untuk itu, kita berhak memilih ingin pemimpin yang seperti apa. Untuk terhindar dari negatifnya korupsi, kita harus memilih pemimpin yang adil dan senantiasa menciptakan aturan yang positif, serta menunjukkan tinggi
pemberantasan korupsi dimanapun dan kapanpun. Lalu ada faktor sosial. Yang pertama, menanamkan diri sendiri bahwa tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang tercela serta berpegang teguh pada pendirian tersebut ketika mendapatkan tekanan dari berbagai macam pihak dan menghindari segala macam bentuk korupsi yang ada di sekitar. Lalu menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dan tidak memaksakan kehendak atas segala kemauan yang diinginkan guna menghilangkan pikiran untuk melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor politik. Yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan memperkuat MA dan jajaran peradilan di bawahnya dan membangun kode etik di sektor publik. Lalu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Lalu ada faktor hukum. Menerbitkan UU mengenai tindak korupsi dan menanamkan kesadaran yang tinggi bahwa korupsi yang merugikan rakyat. Lalu yang terakhir adalah fraud triangle. Yang pertama, melakukan budaya hidup sederhana di lingkungan penyelenggaraan negara dan membatasi penggunaan barang mewah dari penyelenggaraan negara. Yang kedua, melakukan audit LKHPN secara rutin minimal sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga, melakukan pencegahan dengan meminimalisir bahkan menutup terbuka kesempatan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan pengawasan dalam hal ini dan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, mengupayakan jeratan hukuman yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk melahirkan efek jera. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Asadel atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada penyampaian materi mengenai alternatif solusi terpilih oleh Naila Kaila. Kepada Naila, saya persilakan. Baik, terima kasih Dinda atas kesempatannya. Di sini saya Naila Kalia akan membahas tentang alternatif solusi yang terpilih oleh kelompok kami. Alternatif pertama itu faktor internal. Faktor internal pemicu korupsi yang dimaksud adalah berdasarkan gaya hidup, moral yang lemah, dan sifat tamak manusia. Solusi untuk faktor internal adalah dengan penanaman moral yang kuat dengan cara lebih sering dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan meningkatkan rasa syukur. Lalu ada penerapan gaya hidupnya sewajarnya sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing agar tidak terjadi pemborosan atau keinginan yang berlebihan sehingga dapat memicu keinginan untuk korupsi. Lalu dalam faktor ekonomi, solusinya adalah pemegang kekuasaan melaporkan harta pribadi secara rutin selama 3-6 bulan hingga akhir masa jabatan. Hal ini dilakukan sampai akhir masa jabatan agar bersifat lebih transparan dan masyarakat bisa memantau kewajaran harta kekayaan tersebut. Lalu dalam faktor organisasi yaitu untuk memilih pemimpin yang baik dengan kriteria berintegrasi dan peduli rakyat. Karena pemimpin yang tegas dan berintegrasi mampu mengontrol dengan baik jalannya perusahaan atau lingkungan agar terjauh dari korupsi. Lalu yang kedua, menciptakan budaya organisasi yang mendukung setiap karyawan untuk berlaku jujur dan terbuka. Hal ini karena dengan lingkungan organisasi yang mendukung dapat mencegah diri sendiri melakukan hal yang menyimpang. Boleh next slide? Lalu dalam faktor sosial, solusi pertama itu menanamkan dalam diri sendiri bahwa tindak korupsi merupakan suatu tindakan yang tercela dan merugikan orang lain, serta berpegang teguh pada pendirian tersebut ketika mendapatkan tekanan dari berbagai macam pihak dan menghindari segala macam bentuk korupsi yang ada di sekitar. Lalu dalam faktor politik adalah perbaikan sistem kode etik sektor publik dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Lalu dalam faktor hukum adalah menerbitkan UU mengenai tindak korupsi dengan sanksi berat untuk memberikan efek jera. Dalam hal ini sudah ada solusi nyata yang dicetuskan pemerintah sejak 1957. Sebagai contoh adalah UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Lalu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terkait UU nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak korupsi. Lalu dalam faktor fraud triangle adalah melakukan audit LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara secara rutin minimal sekali dalam 1 tahun. Lalu melakukan pencegahan dengan meminimalisir bahkan menutup terbukanya kesempatan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan pengawasan yang dalam hal ini diperankan oleh BPK. Boleh next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang sikap HG terhadap solusi yang tadi dipaparkan. Next slide. Dalam faktor internal, kita dapat menerapkan sikap bersyukur atas apa yang dimiliki, yang menjadi suatu sikap yang bijaksana dalam hal mencegah korupsi. Dan merasa cukup segala macam bentuk tindakan yang kiranya dapat menyebabkan korupsi dapat dipercaya bahwa akan menghindari diri sendiri untuk melakukan korupsi. Lalu menyesuaikan gaya hidup yang sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. Itu sehingga nggak eh, nggak perlu memikirkan bagaimana caranya gaya hidup yang dilakukan agar over gitu ya. Jadi cukup berlaku sebagaimana penghasilan yang diperoleh, maka nggak akan timbul rasa ingin berbuat korupsi. Lalu dalam faktor ekonomi, melakukan laporan atas harta pribadi secara rutin selama 3-6 bulan sekali hingga akhir masa jabatan. Hal ini dapat ditelusuri oleh Lalu dalam faktor organisasi, menerapkan budaya jujur dalam setiap unsur organisasi dan memilih pemimpin serta anggota yang memiliki kesadaran akan pentingnya kejujuran dapat menghindari terjadinya suatu tindak korupsi. Lalu dalam faktor sosial, menanamkan dan membiasakan diri untuk berpikir bahwa korupsi merupakan suatu tindakan tercela dan merugikan banyak orang. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Naila atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi mengenai sikap HG pada solusi. Boleh di next? Oh ya. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik yang pertama itu dapat memperbarui kode etik menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, memberikan tanggapan serta menindaklanjuti segala bentuk pengaduan ataupun laporan dari masyarakat. Selanjutnya ada faktor hukum. Dari faktor hukum, kita dapat membuat, menerbitkan, serta menerapkan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi yang memberikan efek jera atau sanksi yang jera kepada para pelaku. Selanjutnya ada fraud triangle. Yang pertama, menetapkan bahwa audit terhadap LHKPN merupakan wajib dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, memperkuat peran BPK untuk mencegah serta menangkap para pelaku korupsi. Slide selanjutnya. Ada kesimpulan. Boleh di next. Nah, pada kesimpulannya, korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau dapat dibilang extraordinary crime, yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin hari, perkembangan korupsi di dunia dan khususnya di Indonesia bukanlah semakin berkurang, namun tetap makin hari makin meluas dalam. Hal tersebut ditandai dengan waktu ke waktu, modus kejahatan korupsi yang bisa dikatakan mengalami perubahan yang drastis. Slide selanjutnya. Yang pertama, ada faktor internal yang mempengaruhi tindak pidana korupsi. Yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, gaya hidup dan moral yang lemah. Selanjutnya, masuk kepada faktor eksternal, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek hukum. Yang keempat, aspek sosial. Dan yang terakhir, aspek organisasi. Selanjutnya, ada fraud triangle yang berisi teori memiliki 3 tahap penyebab seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan pembenaran. Bisa di next slide. Sekian presentasi dari Home Group 5 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Dinda Ramadhani sebagai moderator undur diri. Terima kasih.